Melihat dan mendengarkan podcast kita selanjutnya, karena banyak juga dari kawan-kawan menyampaikan bahwa podcast kita ini bermanfaat juga buat kawan-kawan yang memang seperti kita bisa mengakses pendidikan, bisa ikut pelatihan, bisa pergi kemana-mana gitu ya Mbak, yang tanpa keterbatasan seperti mereka. Oke Mbak Fitri, sebelum kita lanjut, alangkah nggak apa-apa Mbak Fitri kita kenalan dulu nggak apa-apa, kan tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Mbak Rukati, biar nanti yang melihat video kita itu tahu kalau yang belum melihat video seri sebelumnya. Silakan Mbak Fitri. Siap, terima kasih Mbak Rukati. Halo teman-teman semua, para pemirsa setia podcast SPN ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Indra Harjanti. Saya sekarang domisilinya di Bantul, Yogyakarta. Saya bersama Mbak Rukati memang berencana untuk membuat serial podcast ini tentang kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja gitu, untuk teman-teman SPN maupun teman-teman yang lain secara umum gitu, tidak terbatas, yang ingin belajar lebih lanjut tentang gender, relasi kuasa, ketidakadilan gender, kekerasan berbasis gender secara umum maupun yang terjadi di tempat kerja. Nah, saya sendiri itu sudah 10 tahun terakhir ini memang menggeluti kerja-kerja yang kaitannya dengan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender. Pernah bergabung dengan beberapa organisasi, tapi hampir semuanya memang yang saya geluti ini yang berkaitan dengan isu gender. Nah, untuk sekarang saya sedang aktif bersama teman-teman pekerja ya, termasuk SPN dalam upaya-upaya penghapusan kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya, Mbak Rukati. Terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa podcast SPN di acara Ngopit ini. Saya ingin melanjutkan bahwa kita ada 5 seri dalam podcast ini. Yang pertama yaitu ada seri tentang gender, kita sudah lakukan beberapa minggu yang lalu, 1 bulan ya, malah hampir 1 bulan ya. Hampir 1 bulan ya. Kemudian yang kedua kita dengan serial relasi kuasa. Kemudian kali ini kita akan membawakan seri ketidakadilan gender dan juga kekerasan berbasis gender. Kali ini kita seri ketiga. Mbak Fitri. Ya, siap. Nah, kita kan di podcast pertama dan kedua itu Mbak Fitri itu antusias luar biasa ya dari kawan-kawan. Nah, kita itu sudah bicara tentang gender, kemudian ada jenis kelamin, terus ada konstruksi gender. Terus sebetulnya ada masalah nggak sih Mbak? Oke. Dan di mana letak masalahnya kalau memang itu ada masalah gitu ya? Oke, ya siap Mbak Rukati. Mungkin bisa sambil di-share juga screen-nya gitu ya, supaya pemirsa juga bisa sambil membaca selain mendengar. Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi Mbak Rukati mengatakan kan kita sebelumnya sudah membahas ya tentang gender. Gender itu apa perbedaannya dengan jenis kelamin atau seks gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan tadi dari Mbak Rukati, terus masalahnya apa sih kalau ada konstruksi gender gitu ya kira-kira Mbak? Terus kenapa memang kalau ada konstruksi gender, apakah itu menimbulkan masalah atau ya udah biasa aja kan, memang udah seperti itu gitu. Nah, kalau di sini saya menjawab ya sebenarnya konstruksi gender itu sebenarnya dia bisa tidak bermasalah dan bisa juga bermasalah gitu ya. Jadi konstruksi gender kan gender tuh asumsi yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki ya. Misalnya laki-laki diasumsikan kuat, perempuan diasumsikan lemah, laki-laki diasumsikan suka sepak bola, perempuan diasumsikan suka bermain boneka gitu ya. Laki-laki diasumsikan mencari nafkah, perempuan diasumsikan memasak di rumah. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada laki-laki yang kuat, terus ada laki-laki yang suka sepak bola, ada laki-laki yang mencari nafkah, ya tidak masalah gitu ya. Termasuk ketika ada perempuan yang suka main boneka atau yang suka memasak, ya tidak masalah. Nah,
gender itu menjadi masalah ketika kemudian pertama dia dibakukan gitu ya. Mungkin saya Mbak ya, dipaksa ya harus seperti itu gitu. harus gitu, harus Uh-uh. gitu. Mungkin share screen-nya bisa halaman selanjutnya. Jadi harus gitu. Jadi laki-laki tuh harus di luar mencari nafkah dan perempuan harus di rumah memasak gitu. Itu dibakukan atau diharuskan gitu ya. Sehingga ketika ada laki-laki yang tidak keluar rumah mencari nafkah, maka dia dianggap tidak laki-laki atau kurang laki-laki. Ketika ada perempuan yang tidak bisa memasak atau masakannya nggak enak, maka dia dianggap bukan perempuan, sehingga dia boleh dimarahi gitu atau boleh dikata-katain karena masakannya nggak enak gitu. Itu yang menjadi masalah, ada pembakuan gitu. Jadi pembakuannya, contoh yang lain misalnya ya, karena perempuan dianggap selalu menggunakan perasaan atau emosional dan laki-laki dianggap selalu menggunakan pikiran atau rasional, sehingga seolah-olah bahwa ya perempuan tuh dianggap tidak bisa gitu menggunakan pikiran, hanya menggunakan hatinya aja gitu. Nah, pembakuan seperti itu itulah yang jadi masalah gitu. Ketika ada perempuan suka sepak bola atau perempuan sekolah di jurusan teknik, dia dianggap Aneh ya, dianggap aneh aneh. gitu. Aneh, ya. Atau ketika ada laki-laki yang mau jadi penari gitu, atau laki-laki yang dia dekat dengan anak gitu, dianggap aneh juga. Nah, itu gender tuh menimbulkan masalah yang pertama ketika dibakukan atau diharuskan gitu. Padahal kan harusnya kemarin kan udah kita bahas kalau gender kan itu bisa dipertukarkan ya, karena gender itu bentukan manusia. Nah, yang pertama itu gender bermasalah ketika dibakukan. Terus yang kedua, nah ini yang lebih berat lagi, lebih besar lagi adalah ketika konstruksi gender terus bertemu dengan relasi kuasa yang sudah kita bahas ya di yang kedua. Dari sebelumnya ya. Ya, betul. Itu bisa menimbulkan ketidakadilan gender itu Mbak Rukati. Itu yang menjadi masalah ketika kemudian konstruksi gender yang tidak setara itu kawin dengan relasi kuasa yang timpang. Nah, itu kemudian menimbulkan ketidakadilan gender yang bisa dialami laki-laki, bisa dialami perempuan, tetapi jumlahnya atau kasusnya tuh jauh lebih banyak yang dialami oleh perempuan. Mungkin seperti itu sih Mbak Rukati, gender menimbulkan permasalahan. Gitu ya, Oke, siap. Nah, itu kan tadi Mbak Fitri menyampaikan kalau ini bertemunya antara tadi dibakukannya transgender terus kemudian ditemukan dengan konstruksi gender. Dan relasi kuasa yang timpang, yang timpang, maka akan terjadi ketidakadilan gender. Contoh-contohnya seperti apa sih, Mbak? Ya, ketidakadilan gender tersebut. Oke, terima kasih Mbak Rukati. Ketidakadilan gender itu ada setidaknya ada 5 bentuk ya. Ini kalau di layar ini kita lihat nih seperti yang tadi dikatakan Mbak Rukati ya. Kita udah bahas soal gender. Nah, kemudian dari gender tuh ada pembakuan peran gender. Terus dia ketemu sama ketimpangan relasi kuasa. Nah, dia kemudian menyebabkan yang namanya ketidakadilan gender. Kira-kira kalau digambarkan dalam bagan gitulah ya. Bagan tuh kira-kira seperti itu. Nah, ketidakadilan gender tuh bentuknya ada 5. Yang pertama itu pelabelan gitu ya, atau kalau bahasa Bantulnya itu stereotyping gitu ya Mbak ya, stereotyping atau pelabelan gitu. Cap ya Mbak? Dicap ya, gitu. Betul. Pelabelan tuh cap gitu. Jadi ditempelkan cap gitu, dilabeli gitu. Terus yang kedua adalah subordinasi atau padanannya tuh penomorduaan gitu. Terus yang ketiga itu adalah marginalisasi atau peminggiran. Terus yang keempat adalah beban ganda. Terus yang terakhir itu adalah kekerasan berbasis gender. Jadi bentuk ketidakadilannya itu ada 5 itu, Mbak Rukati. Iya. Mungkin supaya lebih enak kita coba kita kupas gitu ya, Mbak. Iya, boleh Mbak, biar lebih jelas saya. Biar lebih jelas bentuk ketidakadilannya. Oke, kita mulai dulu dari pelabelan. Mungkin bisa next layarnya. Jadi seperti kata Mbak Rukati, next lagi. Oke, jadi Mbak Rukati, yang pertama bentuk ketidakadilan gender itu adalah pelabelan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Rukati ya, jadi pelabelan itu pemberian cap gitu kepada laki-laki atau kepada perempuan. Jadi kita pakai contoh aja ya biar mudah. Boleh. Misalnya kalau
kayak pulang malam gitu ya Mbak. Misalnya kan kalau ada laki-laki yang pulang malam jam 12 malam gitu misalnya, kan pandangan masyarakat tuh kayak lebih cenderung ke oh ya biasa aja. Mungkin dia habis lembur kerja gitu, berarti dia pekerja keras sampai pulangnya aja malam gitu. Jadi lebih cenderung positif. Sementara kalau perempuan yang pulang malam itu pandangan masyarakat tuh kayak lebih ngapain sih jam segini mah uh, baru pulang, pasti itu perempuan nakal, pasti nggak baik-baik, itu pasti habis ngapa-ngapain gitu. Jadi ketika perempuan dan laki-laki pulang malam, sebenarnya kan kemungkinannya sama ya. Iya. Laki-laki tuh pulang malam ya bisa positif gitu, bisa negatif. Perempuan juga sama, bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau yang ke laki-laki tuh cenderung pandangannya positif gitu. Kalau yang ke perempuan cenderung pandangannya Negatif. negatif. Nah, Berarti cara pelabelan tuh pandang seperti ya, itu. cara pandang untuk melihat jenis Oh, kelamin oh. tadi ya. Iya, cara pandangnya dipengaruhi jenis kelamin Kelamin tertentu. ya. Misalnya aja kayak janda sama duda gitu, Pak Rukati. Kalau kalau di masyarakat kalau ada janda biasanya anggapan tetangga-tetangga gimana tuh kalau ada janda masih muda gitu biasanya. Ya, tergantung sih Mbak. Tapi kalau biasanya janda itu selalu konotasinya memang negatif. Ih, janda itu cantik lagi, itu pasti Oh, ini oh. gitu. Ih, Tapi kalau kalau duda keren gitu, misalnya ada duda masih itu iya, lagi, wah itu duda tuh, oh tapi masih cakep nih. Gitu. iya. Banyak Gitu di kan, Mbak. Bahkan sebutannya aja kalau untuk duda sebutannya aja duden, duren, duren, duda iya kan? keren kan. Duren. Sementara kalau janda sebutannya janda kembang yang seolah-olah Bukan janda gatel gitu bolong kan. misalnya, janda Nah, bolong. iya, atau yang seperti Enggak. itu. Yang janda bolong, janda janda kembang yang seolah-olah gatel bakal bakal godain suami orang gitu. Jadi yang disebut pelabelan atau stereotyping itu seperti itu, Mbak. Jadi nggak dilihat dulu dari orangnya, tapi sudah ada cap duluan gitu, Mbak. Itu yang namanya pelabelan. Kayak misalnya apa? Itu dalam berbagai hal deh. Tadi kan saya ngasih contoh hal yang mungkin katakanlah positif gitu ya ke Hmm. hal yang misalnya kayak hal yang lain aja, misalnya merokok gitu ya. Merokok kan kalau menurut kesehatan kan sebenarnya buruk gitu ya kalau menurut alasan Ya, kesehatan. Nah, tapi kalau laki-laki yang melakukannya, biasa anggapan saja. masyarakat biasa aja. Kalau Iya. perempuan yang melakukannya, Perempuan nggak benar tuh, oh perokok bener tuh nggak benar. nakal, iya Ya, nakal, wah nakal. pasti nakal itu aneh-aneh gitu. Berarti Terus sama hal kayak yang lain, tatoan ya, Mbak ya? Kayak iya perempuan sama Mbak. bertato ya. Kalau bertato kan kayak oh ini udah pasti nih nggak bener gitu jadi pelabelan tuh seperti itu atau misalnya kayak menyatakan cinta gitu atau melamar gitu kan sebenarnya menyatakan cinta itu kan kok menurut saya sesuatu yang positif ya kita menyatakan cinta. Nah kalau laki-laki yang melakukannya gimana tanggapannya? Wah keren tuh berani Jantan gitu jagoan ya, gitu kan jantan gitu. jantan jantan dia berani menyatakan cinta. Kalau perempuan yang menyatakan cinta gimana Mbak? Wah, perempuan itu udah nggak bener nih. Berani-beraninya Agresif, perempuan iya, perempuan genit, perempuan ganteng genit, sendiri menyatakan cinta. Baru kali betul ini Mbak. lihat perempuan seperti itu. Pasti udah begitu ya, Mbak ya? Iya, agresif banget, gatel, gila kok Agresif nggak banget. malu ya, gitu ya. Padahal yang dilakukannya sama persis Sama, loh, sama yang perasaan ya, dilakukannya kenyataan sama. perasaan. Iya, tapi kalau yang melakukan laki-laki tuh banyak yang kemudian anggapannya cenderung positif, kalau yang melakukan perempuan tuh negatif, padahal hal yang sama. Nah, kira-kira pelabelan tuh seperti itu, Mbak Rukati Oke, contohnya. ya, udah paham Mbak aku. Jadi pengambilan itu sebenarnya tidak sebenarnya, tapi hanya hanya sebetulnya mereka Cap. berasumsi aja, Iya, mengasumsi heeh. cap Dan aja asumsinya itu didasarkan pada jenis jenis kelaminnya kelamin gitu, ya, Mbak. betul. Gitu. Oke, itu Oke, tadi Mbak. bentuk ketidakadilan gender yang pertama itu pelabelan. Terus yang kedua itu ada subordinasi atau penomorduaan. Nah, subordinasi ini biasanya itu dalam hal akses gitu, akses dan kesempatan gitu, Mbak. Mungkin layarnya bisa next ya kita ke subordinasi atau penomorduaan. Jadi contohnya begini nih, kalau penomorduaan itu kalau sebuah keluarga gitu ya, dia punya anak laki-laki dan punya anak perempuan si orang tua ini. Nah kebetulan si bapak dan ibu ini uangnya terbatas untuk menguliahkan anaknya itu hanya bisa menguliahkan satu anak. Nah, biasanya yang dikuliahkan yang laki-laki apa yang perempuan, Mbak?
Kalau Kalau di masyarakat, uangnya terbatas. ya, kalau di masyarakat sih masih, walaupun itu bergeser ya untuk saat ini, tapi saya sampaikan bahwa itu yang terjadi di masyarakat waktu aku kecil gitu kan, itu memang ya diprioritaskan laki-laki, karena kan kalau laki-laki itu katanya pencari nafkah harus pinter, dia pemimpin rumah tangga, dia kepala rumah tangga. Kalau perempuan itu kan nanti akan menikah, terus dia Ikut juga suami ikut gitu ya. suami, terus dia nggak wajib mencari nafkah, terus dia harus cuma di dapur, di sumur, di kasur aja sih dia tugasnya gitu. Jadi nggak perlu Iya, sekolah tinggi-tinggi ngapain gitu. iya, betul, Mbak. Jadi karena adanya asumsi-asumsi gender seperti itu kan laki-laki nanti pencari nafkah, kepala keluarga. Kalau perempuan kan nanti tinggal ikut suaminya. Padahal dalam kenyataannya sekarang banyak nggak perempuan yang menjadi pencari nafkah Sangat banyak, utama? Sangat apalagi banyak ya. COVID Mbak, pada di PHK suaminya Mbak. Suaminya pada di PHK, perempuan Iya banyak yang betul. mencari Iya nafkah ya. betul. Atau banyak juga perempuan yang menjadi ibu tunggal gitu ya. Betul. Tetapi karena Itu. adanya asumsi gender itu, maka seringkali yang lebih diprioritaskan tuh laki-laki. Nah, itu yang dimaksud dengan penomorduaan atau subordinasi. Nggak hanya terjadi di rumah tangga, misalnya juga di kantor gitu ya. Ketika ada kenaikan jabatan, si bosnya ini, ah, yang pegawai laki-laki, yang karyawan laki-laki aja kan, kalau karyawan yang laki-laki lebih fleksibel, kalau disuruh-suruh keluar kota kan lebih gampang, kalau yang perempuan nanti disuruh keluar kota nanti susah ninggalin anaknya. Jadi ada asumsi-asumsi seperti itu sehingga kemudian perempuan dinomor dua kan. Atau pas di organisasi misalnya mau memilih pemimpin terus udah yang laki-laki aja kan, kalau perempuan nanti emosional. Padahal kan belum tentu ya. Kan Betul. itu tuh tergantung orangnya, dan lagi pula emosional kan bukan sesuatu yang buruk gitu. Justru pemimpin itu harus menggunakan hati gitu. Kalau pemimpin menggunakan otak doang, wah susah nanti. Itu Iya. ya. Terus mungkin saya mau ngasih contoh satu lagi, penomorduaan misalnya kalau di masyarakat gitu. Misalnya kalau rapat-rapat di RT itu baru Kati biasanya yang dipanggil siapa Kak? Yang diundang siapa kalau Pasti rapat-rapat suami yang pengambilan berangkat. keputusan? Jarang banget Bapak untuk istri Mbak. Suami pasti. Bapak-bapak ya, ya Ah, suami-suami ya bapak-bapak. yang diundang bapak-bapak. Biasanya ibu-ibu ngapain kalau di rapat-rapat RT di kampung Paling gitu? itu kalau misalnya toh hadir gitu bersama suaminya, itu ya udah jadi apa ya, kayak Bagian konsumsi. bagian konsumsi aja, ngasih kopi, nyiapin makanan gitu. Oh iya Mbak Pit, aku boleh nggak nanya satu lagi nih Boleh, contoh. boleh. Kalau Boleh, Mbak. misalnya nih Mbak di dalam keluarga itu, misalnya ada yang Mm-mm. gini nih, eh, misalnya mau beli barang nih, beli Mm-mm. barang lagi ngobrol-ngobrol tuh, Ya. datanglah, ya misalnya saya perempuan, suami saya mau beli barang nih, dia lagi ngobrol Mm-mm. sama adik saya, misalnya contoh laki-laki misalnya. Mm-mm. Nah ngobrol begitu saya kan ikut nimbrung nih Mbak sebagai perempuan, mau apaan sih? Terus suami saya ngomong, udah ini mah urusan laki-laki, perempuan nggak usah ikut-ikut. Apakah itu termasuk penomorduaan Mbak? Ya, kalau menurut saya itu penomorduaan sih. Jadi kayak Jadi seolah-olah untuk pengambil hal-hal, keputusan tidak ya, dilibatkan ya. hal-hal yang terkait pengambilan keputusan, hal-hal yang terkait politik gitu tuh kayak ini tuh urusan laki-laki gitu. Perempuan mah udahlah di dapur sumur kasur gitu. Padahal yang baru Kati, kalau pembuatan keputusan yang tidak melibatkan perempuan itu seringkali jadi melupakan kebutuhan perempuan gitu. Karena kan apa ya? Ya karena tidak ada perempuan yang terlibat dalam pembuatan keputusan itu gitu. Jadi contohnya aja, ini saya suka ngasih contoh ini nih, kalau soal rapat-rapat di kampung tadi ya, ini Ya. contohnya aja, misalnya tuh satu kampung habis dapat bantuan dana gitu kan, terus Pak RT-nya, wah ini dana mau dipakai buat apa, terus rapatlah yang diundang bapak-bapak, terus akhirnya di rapat itu, oh di kampung ini kalau malam tuh anak-anak remaja suka kebut-kebutan, bahaya, kita bikin polisi tidur aja di sepanjang jalan kampung gitu yang runcing-runcing. Nah, padahal kan Mbak Rukati juga tahu ya, kalau kita perempuan gitu sedang menstruasi terus naik motor lewat polisi tidur, sakit kan Mbak, pasti Mbak. Iya, betul. Apalagi kalau hamil gitu. Bahkan ada banyak kasus gitu yang sedang hamil muda, kalau kandungannya tidak terlalu kuat gitu, dia naik motor ada junggulan polisi tidur itu bisa sampai keguguran. Itu sudah ada banyak gitu kasusnya. Nah, pertanyaan saya,
apakah si bapak-bapak tadi berniat jahat? Kan enggak ya. Jadi mereka membuat keputusan seperti itu kan nggak berniat jahat. Mereka tidak tahu aja gitu. Kalau polisi tidur itu bisa bikin sakit perempuan yang menstruasi atau sedang hamil. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka tidak mengalami gitu, dan karena Betul. tidak ada perempuan yang terlibat di rapat itu gitu. Jadi tidak ada perempuan yang terlibat di rapat untuk apa menginformasikan tentang kebutuhan perempuan, maka seringkali keputusan yang dibuat jadi tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan. Begitu, Mbak, kira-kira contohnya. Oke, iya Mbak, aku Atau jadi benar-benar ini loh, benar-benar sadar loh, oh ternyata benar ya, termasuk keputusan tadi kalau memang tidak melibatkan perempuan sehingga keputusan yang diambil itu ya memang tidak berpihak gitu. Jadi hanya salah satu pihak, hanya tadi kepentingan supaya tidak ugal-ugalan anak-anak muda. Tapi iya. dampaknya gitu ya, dampak yang timbul itu tidak menjadi perhatian gitu. Ya Mm-mm. Mbak Pit, makasih banget itu apa namanya Padahal penjelasan yang padahal anak-anak mudanya yang kebut-kebutan laki-laki juga, yang bikin keputusan laki-laki betul, juga, yang laki-laki kena juga. dampaknya perempuan. Perempuannya. Jadi Termasuk perempuan dalam selalu dirugikan ya Mbak ya. iya, karena tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan, termasuk ketika membuat kamar mandi gitu misalnya Iya, di satu perusahaan gitu. Itu kan pertimbangannya tuh tidak hanya bahwa jumlah perempuan lebih banyak atau jumlah laki-laki lebih banyak, tapi juga harus mempertimbangkan perempuan itu kalau pakai kamar mandi lebih lama gitu, lama ya. membutuhkan air lebih banyak karena kan perempuan tuh ada menstruasi gitu, terus alat kelaminnya kan letaknya di dalam sehingga dia butuh air lebih banyak gitu dibanding laki-laki. Nah, hal-hal yang seperti itu kan ketika apa ya pembuatan keputusan tidak melibatkan perempuan kan hal-hal yang seperti itu sering terlewatkan gitu, Mbak Betul. Rukati. Betul karena memang tidak mengalami, tidak merasakan yang Tidak mengalami dan tidak merasakan, ya betul betul. sekali gitu. Ya, tidak mengalami, tidak merasakan. Makanya ya memang sering sih Mbak kayak pembuatan mungkin saya bicara kayak di pabrik ya, Ya, pembuatan habis segala macam itu kan kalau yang memang nggak terlibat perempuannya ya tadi hak perempuan seperti tadi Mbak Fitri sampaikan ya toilet walaupun misalnya ada aturan mainnya tetapi ini hal yang penting tapi kadang ini terlewatkan terlupakan gitu karena terlupakan. dampaknya luar biasa ya pada perempuan yang dialaminya gitu. Oke Mbak bisa Iya. dilanjut. Terima kasih ini Oke, penjelasan siap. Ya, masih ada tiga lagi ya, Mbak, bentuk tiga lagi ya. ketidakadilan gendernya. Kan tadi udah subordinasi tuh yang Dua. yang subordinasi tuh ngomongin soal akses dan kesempatan gitu ya. Jadi Ya lebih ke soal betul. politik. Nah, selanjutnya tuh marginalisasi atau peminggiran. Nah, marginalisasi ini itu biasanya dalam hal ekonomi, Mbak. Jadi perempuan masih dipinggirkan dalam hal ekonomi. Salah satu contoh yang paling sering terjadi dalam marginalisasi ekonomi ini misalnya diskriminasi upah nih atau tunjangan. Nah, ini mungkin Mbak Rukati malah bisa bercerita nih apakah kalau sekarang itu di pabrik itu masih ada apa tidak diskriminasi upah atau tunjangan antara laki-laki dan perempuan? Masih ada Kalau apa enggak, saat Mbak? ini kalau upah Mbak, upah itu biasanya sih ya untuk perusahaan-perusahaan tertentu mungkin ada, tetapi sebagian besar sih tidak ada diskriminasi upah. Tapi kalau tunjangan itu kemungkinan ada karena ada tunjangan ayah misalnya. Kan misalnya kayak kontrakan tuh hanya yang punya tunjangan tuh hanya laki-laki, perempuan enggak. Misalnya itu Hmm, ada, tapi untuk saat ini sih hampir sedikit lah ya kalau untuk kesenjangan itu. Tapi kalau oke. misalnya kayak untuk akses pendidikan tadi yang seperti atau jabatan itu masih banyak Mbak. Karena kan Oke. perempuan itu dianggap tidak mampu gitu maka dikasih laki-laki, nggak fleksibel kayak gitu-gitu. Itu masih Ya, banyak. iya betul Mbak. Saya juga saya kira kalau sekarang mungkin itu berkat dari perjuangan teman-teman serikat juga selama bertahun-tahun gitu mungkin Ya, diskriminasi upah sudah lumayan nggak terjadi ya. Cuma di tunjangan-tunjangan mungkin masih ada. beberapa masih ada gitu ya. Jadi biasanya diskriminasi upah itu karena adanya asumsi bahwa ya kan perempuan tenaganya lebih Lebih lemah, ya kan sedikit. perempuan bukan pencari nafkah utama. Padahal kan itu asumsi. Kayak Betul. harusnya kan kalau soal pekerjaan ya
dilihat gitu dari hasil kerjanya, dilihat dari jam kerjanya gitu ya, dilihat dari resiko kerja yang kemudian harus dia ambil, bukan karena laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi kalau di industri mungkin seperti yang diceritakan Mbak Rukati. Nah, di tempat-tempat lain itu peminggiran secara ekonomi itu misalnya bisa juga dalam kesempatan kerja gitu. Kalau yang saya ketahui ya, karena dulu saya pernah ada program mendampingi di desa-desa gitu dengan kawan-kawan yang tani gitu ya Mbak. Nah, Ya. itu tuh biasanya itu kalau jadi misalnya ibu-ibu di desa yang dulu saya dampingi itu sebenarnya dia udah biasa nyangkul di tanahnya sendiri gitu ya. Tapi ketika dia mau bekerja di tanah orang gitu sebagai buruh tani, kalau perempuan tuh nggak akan diterima untuk Oh, nyangkul gitu Mbak. Karena kan dianggap tenaganya tuh kurang ya. tidak seperti laki-laki gitu. Oh. Sehingga kemudian ada beberapa pekerjaan yang dia tidak bisa gitu. Atau misalnya ada perempuan yang mau kerja di buruh bangunan gitu itu juga sering nggak diterima. Jadi masa perempuan ini masa cakep-cakep gitu kerja di buruh bangunan, jadi sering kali digituin. Itu termasuk peminggiran ekonomi juga, padahal kan kalau perempuannya itu memang mampu dan terlatih dan dia membutuhkan kerja gitu ya untuk membiayai keluarganya, kan seharusnya aksesnya sama gitu. Seperti itu sih. Jadi seringkali itu ada beberapa pekerjaan yang kemudian perempuan tidak bisa mendapatkannya hanya karena jenis kelaminnya gitu, tanpa dilihat dulu kemampuan dan kapasitas dia gitu, Mbak. Itu bentuk ketidakadilan gender yang peminggiran secara ekonomi atau marginalisasi itu seperti itu. Terus Ada yang lain, Mbak, selain ekonomi, misalnya pendidikan gitu, yang kalau peminggiran iya juga kan, pengetahuan. iya 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 Mbak, termasuk akses ke naik jabatan tadi itu gitu, karena ada anggapan ya apa namanya, ya hal perempuan nanti pasti ribet tuh, nanti kalau dia dijadiin manajer ribet tuh, pasti sering izin gitu. Jadi udah ada asumsi duluan gitu. Padahal kan belum tentu ya, laki-laki yang sering izin juga banyak kan, itu tergantung orangnya gitu ya, bukan bukan jenis kelaminnya gitu. Terus eh, peminggiran secara ekonomi yang lain lagi tuh misalnya kalau dalam hal pertanian tuh misalnya ketika ada modernisasi gitu ya, ketika misalnya ditemukan traktor gitu. Nah, ditemukan traktor untuk membajak sawah. Nah, biasanya yang pertama kali menjadi tersingkir gitu ya, mata pencahariannya itu yang perempuan gitu, Mbak. Jadi ketika ditemukan traktor, akhirnya buruh-buruh tani yang tadinya nyangkul ini jadi kehilangan pekerjaannya, digantikan oleh traktor. Dan Kayak yang itu, biasanya Mbak, yang motong padi itu kan dulu kan pakai ani-ani itu, Mbak. iya, yang ngerjain ibu-ibu kan dulu. Nah, itu kan ibu-ibu dulu ya Oh, kan. oh. Nah, Sekarang pakai apa itu namanya? Sekarang ketika ditemukan ditemukan alat yang bisa ya. motong secara otomatis, itu akhirnya ibu-ibu tuh kehilangan pekerjaannya. Nah, Betul. biasanya alat-alat modernisasi itu yang bisa mengakses tuh kebanyakan yang laki-laki Laki-laki. gitu, Mbak. Kalau peminggiran secara ekonomi tuh kurang lebih begitu contohnya. Kebayang nggak Mbak Rukati? Jadi kalau kalau yang tadi subordinasi itu dalam hal politik, akses dan kesempatan, kalau yang marginalisasi itu dalam hal ekonomi gitu. Sebenarnya keduanya hampir mirip gitu, Mbak. Ya. Kalau ini Mbak, pertanyaan saya masih bingung di Ya. sini Mbak. Kalau misalnya kan tadi kayak penomorduaan, itu misalnya laki Mm-mm. perempuan itu tidak diberikan akses untuk pendidikan, mempermentingkan Mm-mm. laki-laki. Nah ini kan Mm-mm. dampaknya itu juga menjadi miskin Mbak, menjadi miskin Iya, bahwasanya nggak seluas laki-laki. Berarti kan dia juga marginalisasi juga kan Mbak, masuk juga iya, ya karena kan dia iya, miskin kan, saling berkaitan. Memang, miskin Mbak. wawasan gitu kan. Iya, betul. Iya, memang betul-betul ketidakadilan gender tuh saling mempengaruhi dan saling berkaitan gitu. Jadi nyambung sih sebenarnya. Nah, ini kan kita bahas satu-satu supaya kita, oh, maksudnya Ya, ini gitu, kita paham. Tapi betul. kalau dalam prakteknya tuh itu memang saling nyambung gitu sih, Mbak. Gitu. Iya. Oke, udah paham Mbak. Aku nyampe sini nih. Tadi Udah kan jelas, ya, paham ya? tadi kan Iya. stereotipnya udah, pelabelannya saya udah paham nih. Mm-mm. Kemudian yang kedua tadi Nomor duaan. penomorduaan, terus Mm-mm. sekarang di peminggiran. Oke Mbak, bisa Ya. dilanjut. Saya udah paham. Oke. Terus yang keempat itu beban ganda gitu ya, atau double burden gitu kalau bahasa Serangnya gitu ya Mbak ya, beban ganda ya. Nah, beban ganda itu adalah
Jadi kan di zaman sekarang ini kan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak atau karena kebutuhan aktualisasi diri, kan sudah banyak nih perempuan yang bekerja di luar rumah ya, seperti Mbak Rukati juga, saya juga, teman-teman kita kan sudah banyak yang perempuan ini pada keluar rumah dan bekerja di luar rumah gitu, entah bekerja mencari nafkah, entah aktif di organisasi, entah bekerja secara sosial, tapi perempuan-perempuan ini sudah meninggalkan rumah gitu ya untuk berperan di luar rumah. Nah, tetapi ketika para perempuan ini sudah berperan di luar rumah, yang pekerjaan di dalam rumah ini tetap hanya dibebankan ke dia saja, Mbak. Itu yang namanya beban ganda gitu. Jadi perempuan sudah mengambil peran di ruang publik gitu ya, entah bekerja, entah di organisasi, entah memimpin masyarakat, atau entah berperan secara sosial. Tapi pekerjaan di rumah, yang pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak hanya dibebankan ke dia saja gitu. Sehingga kemudian dia mengalami beban ganda. Jadi beban ganda itu adalah pekerjaan publik dan pekerjaan domestik yang harus dipikul oleh perempuan. Sehingga mungkin Mbak Rukati juga nanti bisa cerita gitu ya, kalau teman-teman pekerja mungkin kemarin juga saya baru dapat cerita gitu dari teman pekerja yang laki-laki tuh, dia cerita, wah istri saya tuh bekerja di pabrik yang sama dengan saya, tapi dia itu bangunnya paling pagi. Saya belum bangun, dia udah bangun, udah masak, udah nyuci, udah nyapu, udah cuci piring, udah ngepel, udah mandiin anak, udah nyuapin anak. Terus baru 2 jam kemudian saya bangun, Dengan langsung bangganya bercerita ya. iya, kopinya udah siap, langsung ngopi, terus manasin motor, terus berangkat kerja. Padahal istrinya juga sama, dia berangkat kerja juga, kerja di pabrik yang sama gitu. Ini si laki-laki ini jadi berefleksi gitu kan, kemarin habis ngobrol soal gender dia jadi, oh iya ya, kok selama ini ternyata istriku gitu. Nah, terus nanti pas pulang dari pabrik pun juga si para laki-laki ini pulang dari pabrik bisa mampir gitu, bahkan dicerita bisa mampir mancing, bisa mampir main sama temennya gitu, nongkrong dulu di warung kopi. Bisa healing ya kalau laki-laki ya. Bisa healing. Nah, si buruh perempuan nih udah keburu-buru aja mau pulang karena anaknya kan yang tadinya dititipin ke simbahnya harus segera diambil. Rumah juga harus diberesin lagi ya kan, terus harus masak lagi buat makan malam, harus nyuci piring lagi, harus nyapu lagi, harus ngepel lagi, jemuran yang tadi harus disetrika lagi gitu Mbak. Jadi itu yang beban ganda tuh itu. Padahal kan seharusnya kan apa ya, kalau menurut saya sih pekerjaan rumah tangga itu ya kewajiban semua orang yang tinggal di rumah itu gitu kan, laki-laki perempuan sama-sama tinggal di situ, jadi dia punya kewajiban untuk mengurusi rumah itu gitu, nggak hanya perempuan saja. Apalagi pengasuhan anak, kan dulu waktu bikin anak juga kan sahamnya 50-50, iya. Kok giliran anaknya lahir, ibunya doang yang harus ngurusin gitu ya. Nah, sebenarnya karena adanya pandangan atau kebiasaan gitu ya, asumsi gender bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak itu kodratnya wanita. Padahal kita udah tahu ya itu gender ya, bukan kodrat ya. Tapi kan pandangan di masyarakat itu kan bahkan disebut itu kan kerjaan perempuan. Memang kerjaan ada vaginanya kok dibilang kerjaan perempuan kan gitu ya, bahkan kerjaan nggak berjenis kelamin. Nah itu yang membuat kemudian perempuan mengalami beban ganda atau double burden, dan itu tuh benar-benar bisa membuat perempuan tuh capek banget gitu Mbak. Mungkin Mbak Rukati sering lihat lah, mungkin teman-teman kita sendiri bahkan ya udah memimpin organisasi iya, nyari uang iya, dia aktif di masyarakat iya, pulang ke rumah tuh masih nyapu, ngepel, setrika, masak, cuci piring, nyuapin anak, ngajarin anak sekolah, nemenin anak bikin PR dan segala itu semua masih di dia semua gitu Mbak. Jadi kan kayak kayak lelah banget gitu. Bahkan dulu tuh saya pernah mendengar bahwa pekerjaan perempuan itu dari sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya mata suami katanya gitu Mbak. Itu kan itu kan bisa terbayang bagaimana capeknya gitu Mbak. Nah, itu yang disebut beban ganda tuh seperti itu. Oke, makasih Mbak Fitri. Jadi sebetulnya beban ganda ini kayak perempuan itu kayak nggak punya waktu ya Mbak ya. 24 jam aja seolah-olah kurang ya. Makanya jadi perempuan itu kan banyak yang bodoh, banyak yang bisa nggak mengakses apa-apa. Makanya
Ngopit ini Mbak, ngopit ini Oh, adalah salah satu terobosan supaya perempuan yang sudah punya beban ganda tadi bisa mengakses lah masih setidaknya. bisa mengakses pendidikan gitu ya, Mbak. Tepel-tepel ya, ada pendidikan lah sedikit, bisa sambil disetel. Kalau nggak bisa melihat nongkrong gini kan dikantongin aja sambil didengerin kan bisa. Iya, Nah, betul, ini Mbak. sebetulnya upaya-upaya kita juga untuk dengan ngopit ini teman-teman bisa mengakses supaya nggak ketinggalan banget karena waktunya juga habis dan merasa perempuan tuh kayak kok waktunya padahal sama ya 24 jam kenapa saya nggak Iya, ya kalau laki-laki bisa healing bisa ngopi-ngopi nyantai sambil apa iya. di Bahkan depan bisa waktu mancing gitu, saat Mbak. burungnya gitu ya Mbak ya bisa Iya, lagi perempuan mah pagi-pagi bangun masak nyiapin kopi ya Allah gitu saya kalau melihatnya iya. Terus itu syukur-syukur lagi, lebih syukur lagi kalau teman-teman yang laki-laki juga habis mendengarkan ngopit ini terus oh iya ya kalau gitu saya harus melakukan pekerjaan rumah tangga juga tuh nggak hanya istri saya ya mengasuh anak harapannya juga gitu saya Mbak harus terlibat begitu betul ya Mbak. betul Jadi kan kalau gitu kan perempuan bebannya jadi nggak ke dia semua gitu. Jadi tuh bebannya dan partnership Mbak ya jadi kesempatan. partnership Iya jadi betul. kerjasama seperti itu ya harapannya gitu sih Iya. Mbak ngopit ini menjadi apa tadi salah satu terobosan supaya kawan-kawan memahami baik yang laki-laki maupun perempuan yang perempuan juga menambah wawasan yang laki-laki juga bisa nanti setelah Iya. mendengar ini oh saya akan bantu istri saya ternyata memang benar loh istri saya itu sebegitu beratnya beban yang dia gendong gitu ya yang dipikul Iya. Sama yang perempuan nih kadang nih Mbak, ini saya sedikit curhat ya. Kadang-kadang tuh dalam tanda kutip penyakitnya perempuan tuh sering nggak percaya gitu sama suaminya Mbak. Jadi misalnya anaknya lagi nangis digendong sama suaminya tuh dia udah buru-buru sini 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 gitu. Padahal kan kasih aja kesempatan buat bapaknya gitu karena untuk kebiasaan juga apa? kali ya Mbak ya Ya karena kebiasaan itu. Terus misalnya aja sebenarnya si suaminya ini udah punya niatan gitu mau melakukan untuk pekerjaan membantu rumah nyuci tangga. misalnya nanti nggak Oh, bersih terus nyuci, iya gitu loh Mbak. Kadang-kadang udah nggak bersih, sudah sama aku aja. Nah, padahal kan namanya juga mungkin dia tidak terbiasa dan dia iya baru mau mulai kan nggak kan wajar kalau nggak bersih karena kan belum terbiasa aja gitu. Misalnya kalau kalau gosok nyapu, jangan 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 iya, nanti nggak rapi iya. nanti Nanti nggak kebakar rapi. Terus kalau nyapu kok yang sisi sebelah sini pojok-pojokannya masih ada debusnya. betul Jangan seperti itu gitu. Jadi ya ketika si pasangannya ini sudah mau mulai berbagi pekerjaan ya harus didukung, disupport yang ya ya disupport, jangan dikritik terus kayak gitu kan nanti jadi males. Ya udahlah gitu kan jadinya dibantu Mbak. malah ngomel aja gitu ya Bantu malah ngomel ya benar benar Mbak benar. ya ini benar sih Mbak ini kehidupan nyata memang mungkin kalau kawan-kawan mendengar podcast kita ini ketawa saya yakin ketawa karena ini benar gitu ini kehidupan nyata kok yang perempuan memang berat dibantu merasa kayak nggak ngasih kepercayaan Oh, ya oh, kalau padahal kasih ya aja sudah saya tinggalin kepercayaan gitu main itu yang suaminya. laki-lakinya Iya. Kalau misalnya anaknya nangis terus digendong bapaknya nggak langsung diem, ya kasih kesempatan dulu gitu sampai bapaknya bisa berusaha gitu buat mendiamkan anaknya yang lagi nangis gitu. Gitu sih Mbak. Jadi saling support aja gitu Mbak. betul betul benar itu Mbak Iya. oke Oke, tinggal satu lagi ya bentuk kekerasan, bentuk iya ketidakadilan gender. Nah, bentuk ketidakadilan gender yang kelima adalah kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Nah, mungkin iya ini yang apa yang akan lebih banyak kita bahas tuh tentang kekerasan berbasis gender. Nanti di podcast yang setelah ini juga khusus ya yang di tempat kerja ya. iya Jadi kekerasan berbasis gender ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender juga gitu. Kekerasan berbasis gender itu adalah segala bentuk kekerasan yang yang dialami oleh perempuan karena dia perempuan gitu. Jadi dia mengalami kekerasan itu karena dia perempuan perempuan. Jadi sebenarnya kekerasan berbasis gender kan bisa dialami laki-laki, bisa dialami perempuan ya, tapi yang lebih banyak dialami perempuan. Nah, yang kekerasan berbasis gender yang dialami ini kekerasan berbasis gender itu kekerasan yang dialami oleh seseorang karena jenis kelaminnya. Jadi entah karena dia laki-laki, entah karena dia perempuan. Jadi misalnya kayak perkosaan gitu. Jadi si perempuan tuh mengalami perkosaan karena dia perempuan. Kalau dia laki-laki dia tidak mengalami perkosaan gitu.
Mbak kira-kira gitu ya. Kekerasan berbasis gender itu seperti itu. Seseorang mengalami kekerasan itu karena jenis kelaminnya, Karena gitu jenis Mbak kelaminnya ya, pendeknya. jadi Iya, jelas karena jenis jelas kelaminnya. karena jenis kelaminnya. Kalau Oke. kita membayangkan seandainya si orang itu jenis kelaminnya Laki-laki dibalik pasti itu menjadi enggak. lawan jenisnya, dia tidak akan mengalami itu gitu. Mudahnya itu untuk menganalisis apakah ini kekerasan berbasis gender atau bukan kekerasan berbasis gender. Kan ada kekerasan umum gitu, ada yang Betul. berbasis gender gitu ya Mbak. Nah yang berbasis gender ini adalah yang dia mengalami itu karena jenis kelaminnya gitu. Oke, Mbak. Nah, Gitu. kekerasan berbasis gender ini bisa dikasih contoh terus apa sih penyebabnya, pemicunya, bentuknya, terus dampaknya gitu Oke, tuh, Mbak. oke, Atau siap Mbak. contohnya apa dulu tuh? Oke, nah ini tuh saya tuh paling suka menggambarkan kekerasan nih pakai pohon kekerasan gitu ya. Hmm. Mungkin bisa next gambarnya kayaknya sudah ada juga di layar. Nah ini dia. Jadi ini saya menggambar pohon, terus saya menyebut pohon ini sebagai pohon kekerasan terhadap perempuan atau pohon kekerasan terhadap perempuan berbasis gender gitu ya lengkapnya. Nah karena ini pohon, maka akar-akar dari pohon ini tuh adalah akar penyebabnya gitu ya. Akar-akar pohon ini menyimbolkan akar penyebab, sementara batang dan rantingnya itu menyimbolkan pemicunya. Terus daun-daunnya itu adalah bentuk-bentuk kekerasannya. Sementara buahnya itu adalah dampak atau akibat dari kekerasannya. Mari kita bahas satu-satu ya Mbak Rukati ya. Kita Oke. mulai dari akar ya, akar penyebab. Apa sih akar penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender? Nah, akar penyebabnya yang sudah kita bahas di podcast 1 sama podcast 2 Mbak, Ya, yaitu konstruksi gender yang tidak setara yang bertemu dengan relasi kuasa yang Mas saya. timpang gitu. Kedua hal itu ketemu, nah itulah yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender ya dan bentuk ketidakadilan yang lain. Nah, menurut saya tuh penting sekali gitu buat kita para pendamping atau para anggota serikat ini untuk memahami apa sih sebenarnya akar penyebabnya gitu karena supaya kita tidak terbalik dengan pemicu gitu karena akar dan pemicu itu berbeda. Ini kan di sini kalau yang saya tulis kan yang termasuk pemicu tuh misalnya kurang komunikasi, kurang informasi, terus eh, apa namanya orangnya emang temperamental gitu ya karena kesalahpahaman, karena dia memang kurang pendidikan. Nah, tapi itu semua tuh hanya pemicu gitu karena akarnya tuh tetap relasi kuasa yang timpang dan konstruksi apa gender. gender yang tidak setara gitu. Soalnya kalau kita tidak clear gitu ya untuk melihat mana yang akar, mana yang pemicu, takutnya nanti energi kita tuh habis untuk ngurusin pemicunya doang gitu loh Mbak. Tapi kita tidak kemudian ke akarnya gitu. Ya, Karena kalau kita hanya ngurusin pemicunya, sementara akarnya masih ada, ya kekerasannya akan terus terjadi gitu. Jadi pemicunya tuh bisa gonta-ganti, tapi kalau akarnya masih ada, itu kekerasannya tetap terjadi. Sebaliknya, kalau akarnya sudah nggak ada, mau ada pemicu-pemicu itu tidak akan menimbulkan kekerasan gitu. Mungkin saya akan memberikan contoh gitu ya. Mungkin ini contohnya yang umum dulu gitu, belum yang di tempat kerja. Jadi misalnya nih kita sebagai pendamping nih, terus ya. misalnya ada seorang seorang perempuan datang ke kita gitu ya, terus dia cerita ke kita, Mbak saya tuh selalu dipukuli sama suami saya gitu misalnya, terus kita nanya, oh kenapa Mbak kok dipukuli sama suami, penyebabnya apa gitu kan, terus si mbaknya itu bilang, oh ya mungkin karena sudah 5 tahun menikah kita belum dikaruniai anak. Nah, kita sebagai pendamping harus harus jeli melihat belum dikaruniai anak apakah itu penyebab atau hanya pemicu gitu. Kan kan belum dikaruniai anak itu hanya pemicu ya, penyebabnya itu adalah relasi kuasa yang timpang, yaitu si suami itu merasa istrinya tuh nggak setara sama dia merasa istrinya tuh miliknya gitu, dia merasa dia berkuasa atas istrinya, dia bisa mengontrol istrinya gitu. Sama ada konstruksi gender yang tidak setara, dia menganggap ya perempuan tuh
apa sih namanya, perempuan tuh kalau udah jadi istri ya milikku berarti gitu kan, ada anggapan gender yang seperti itu, dan juga Ada ada anggapan penguasaan. gender bahwa ya penguasaan, bahwa soal reproduksi itu hanya urusan perempuan aja, itu kan juga Perempuan. konstruksi gender kan seperti itu. Nah kalau kita sebagai pendamping, kita tidak jeli gitu ya Mbak memandang akar penyebabnya, kita langsung berpikir oh berarti penyebabnya karena belum punya anak. Nah kalau kita memandang itu kan, maka solusi yang akan kita berikan adalah, oh Bu, Ibu pernah coba nggak jamu ini misalnya kayak gitu kan, atau pernah nggak ke rumah ke dokter ini gitu. Nah, katakanlah misalnya udah kan, terus 2 tahun kemudian si perempuan itu datang lagi uh, ke kita, Mbak, kami akhirnya udah dikaruniai anak, tetapi suami saya masih mukuli saya gitu. Loh, kok masih mukulin? Kenapa? Iya, soalnya dia pengennya anaknya laki-laki, ternyata anaknya perempuan gitu. Terus 3 tahun kemudian datang lagi dengan laporan yang sama, saya dipukuli suami saya. Loh, kenapa, kan sekarang udah punya anak laki-laki? Iya, soalnya sekarang anaknya udah 2, terus suami saya susah, kesusahan cari duitnya untuk membiayai 2 anak, maka saya dipukuli gitu loh Mbak. Jadi maksud saya itu kan tadi yang belum punya anak, yang pengen punya anak laki-laki, atau yang kesulitan ekonomi, kan itu hanya pemicu gitu. Jadi si Iya. pemicu itu bisa berganti-ganti. Kalau akarnya itu tetap ada di situ ya, maka kekerasannya akan terus Terus terjadi terjadi, gitu. berulang ya. Ya berulang. Jadi kan nanti teman-teman SPN ini misalnya didatangi temennya gitu ya, yang melaporkan kekerasan gitu, kita harus melihat akarnya apa gitu. Jangan sampai kita kemudian malah terjebak jadi ngurusin pemicunya gitu Mbak. Karena kalau kita nggak ini ke akarnya gitu ya, cuma ngurusi pemicunya, ya nanti ada pemicu yang lain, kekerasannya tetap terjadi. Kurang lebih seperti itu Mbak. Oke. Gitu. Jadi ada akar penyebab, ada pemicu. Nah, akar penyebabnya itu pasti kalau kekerasan itu relasi kuasa yang timpang dan Konstruksi konstruksi gender. gender yang tidak setara. Kalau pemicunya tuh bisa gonta-ganti lah. Ada kurangnya informasi, kesalahpahaman, sikap temperamental dan lain-lain. Gitu Mbak kira-kira. Oke, Mbak Nah, Fitri. Kalau nah kekerasan sendiri itu ada berapa macam sih, Mbak? Banyak nggak sih kekerasan sendiri itu kan kalau kita lihat di ya. masyarakat kan sebetulnya terlepas dari pemicu dan Mm-mm. tadi akar Akar. permasalahannya gitu Mm-mm. kan. Kekerasan itu kan banyak banget tuh, Mbak. Bentuknya. Iya benar Mbak. Bentuknya. Nah, seringkali tuh kayak kalau Mbak Rukati mah kan karena sudah tahu kan, langsung bilang ya kekerasan tuh bentuknya banyak. Tapi kalau di masyarakat tuh seringkali yang dianggap kekerasan tuh cuman yang fisik aja Mbak, yang ada Full gitu ya. pukul-pukul, Oh, tendang-tendang. Cuma itu yang dianggap kekerasan. Padahal ya seperti kata Mbak Rukati, kekerasan tuh nggak cuman itu. Kekerasan fisik iya, itu salah satunya ya, kekerasan fisik tuh kayak yang pukul, tendang, dilempar pakai barang gitu, atau didorong sampai didorong ke tembok gitu, itu kekerasan fisik. Tapi selain kekerasan fisik tuh ada juga kekerasan psikis namanya Mbak. Nah, hmm. kekerasan psikis itu adalah kekerasan yang sakitnya tuh nggak di fisik, tapi di hati gitu Mbak. Ya, Itu yang kekerasan sakitnya tuh di sakit. sini ya, Mbak ya. Iya, seperti lagu sakitnya tuh di sini, di Iya. dalam hatiku. Saya jadi nyanyi. Nah, itu kekerasan kekerasan psikis tuh seperti itu. Nah, kekerasan psikis tuh bentuknya ada yang verbal, ada yang non verbal gitu, Mbak. Kalau verbal tuh yang pakai kata-kata gitu. Misalnya kalau di pabrik, misalnya yang verbal ya dia dikata-katain, dicaci maki, dimarahin gitu, targetnya nggak tercapai, dimarahin, diomelin kayak kata-kata kasar gitu ya, itu kekerasan verbal. Nah kekerasan yang non verbal itu dia diemin atau nggak diajakin gitu Mbak, misalnya jadi misalnya ada lemburan dia nggak Yakin dikasih gitu ya. gitu, atau misalnya ada apa dia nggak diajakin, ada informasi dia nggak dikasih tahu, itu kekerasan juga psikis tapi non verbal gitu Mbak. Jadi Hmm. kan yang verbal itu pakai kata-kata, yang non verbal itu nggak pakai kata-kata. Tapi kan nggak pakai kata-kata, kalau misalnya ada apa-apa nggak diajakin, kan ya sakit hati juga, Sakit Mbak. hati, lebih sakit, Ya, Mbak. malah bahkan Kayak lebih dicubit, sakit Mbak. kan. Iya. Terus kalau di rumah tangga yang kekerasan psikis, misalnya kalau yang verbal ya misalnya diomelin sama suami, dimarah-marahin. Terus kalau yang non verbal misalnya didiemin gitu Didiemin, Mbak, ya. 3 hari nggak diajak ngomong, ngomong nggak dijawab gitu. Itu kan nggak pakai kata-kata, tapi
sakit hati juga, bahkan yang lebih parah diselingkuhin gitu Mbak. Diselingkuhin tuh nggak pakai kata-kata Mbak, tapi kan lebih menyakitkan gitu ya. Nah, kekerasan psikis tuh itu contohnya. Terus yang ketiga itu ada kekerasan ekonomi Mbak. Kekerasan ekonomi tuh ya kalau di tempat kerja tuh banyak sih ya kekerasan ekonomi ya Mbak, kayak lembur nggak dibayar gitu ya, gaji dibayar telat harusnya tanggal 15 tapi baru dibayar tanggal Gaji 30 misalnya dipotong. kayak Itu gitu, kemarin ada gaji pengurangan gaji dipotong. besar-besaran untuk kopi itu. Oh tuh kan pengurangan gaji, Oh, pungutan liar, banyak ya ya, kayaknya kok di tempat kerja ya kekerasan iya, ekonomi ya. Mungkin yang banyak di banget. sesi 4 nanti kita bahas lebih khusus. Nah kalau di rumah tangga itu kekerasan ekonomi tuh misalnya istrinya dieksploitasi secara ekonomi gitu. Jadi si suaminya tuh sebenarnya sehat-sehat aja tapi dia males kerja aja gitu Mbak. Hmm. Biarin aja istrinya yang kerja gitu. Beda kasusnya kalau dia di PHK dan belum dapat kerjaan. Nah, itu mah masalah lain ya. Tapi kalau kekerasan ekonomi itu ya dia sebenarnya memang nggak nyari kerja, emang nggak mau kerja gitu. Dia pengennya ya istrinya aja yang kerja, dia mau santai-santai aja, mau mancing gitu. Itu kekerasan ekonomi juga. Bahkan di beberapa kasus tuh ada yang sampai istrinya dijual Mbak sama suaminya. Jadi kayak di apa di prostitusi suaminya yang jadi apa? Jadi mucikarinya gitu Mbak. Itu termasuk kekerasan ekonomi. Atau termasuk tidak dinafkahi itu juga masuk dalam kekerasan ekonomi gitu ya Mbak kalau dalam hubungan rumah tangga. Nah terus selanjutnya itu ada kekerasan sosial gitu. Kekerasan sosial ini agak mirip dengan kekerasan psikis, tapi kekerasan sosial ini tuh lebih ke kayak apa ya, kayak Lingkungan ya. dipermalukan secara sosial ya gitu. Jadi kayak kekerasannya itu yang membuat dia dipermalukan secara sosial gitu loh Mbak. Kalau di pabrik misalnya dikata-katainya tuh di depan umum gitu. Misalnya dia berbuat salah terus dia dibego-begoin di depan teman-temannya gitu. Itu kan jadi dia dipermalukan ya. Itu termasuk kekerasan sosial. Atau dibuka-buka aibnya gitu di depan umum itu juga kekerasan sosial. Kalau dalam rumah tangga tuh misalnya si istri dia dilarang beraktivitas gitu, misalnya kayak harus di dalam rumah, nggak boleh ikut arisan, nggak boleh nongkrong di tempat tetangga, nggak boleh ikut kegiatan kampung, nggak boleh uh, nemuin orang tuanya, itu juga termasuk kekerasan sosial. Kalau dalam hubungan pacaran tuh yang lagi ngetren itu anak zaman sekarang Mbak, itu tuh suka ini tukeran HP gitu biar HP-nya bisa dikontrol gitu Mbak. Saya juga baru tahu tuh kalau ngobrol sama teman-teman remaja tuh kayak gitu Mbak. Jadi HP-nya tuh dipegang pacarnya biar pacarnya tuh bisa mengontrol gitu siapa aja yang mengontak si cewek itu. Nah, itu termasuk kekerasan sosial juga gitu, Mbak. Nah, satu lagi adalah kekerasan seksual, Mbak. Ini juga banyak ya banyak dibahas sekarang apalagi negara kita baru aja mengesahkan undang-undang tindak pidana TPKS. seksual ya, TPKS ya. Kekerasan seksual itu macam-macam Mbak bentuknya. Bisa kita bahas secara khusus karena kalau menurut Komnas Perempuan tuh kekerasan seksual tuh bentuknya ada 15 gitu. Ah, banyak bener ya. Banyak ya. Dua di antaranya yang sering kita dengar adalah perkosaan dan pelecehan seksual Pelecehan. gitu. Tapi selain dua itu masih ada 13 bentuk lainnya. Mungkin kapan-kapan gitu kalau teman-teman SPN pengen tahu khusus tentang kekerasan seksual, kita bisa bahas 15 bentuk itu apa saja sih gitu. Tapi Oke, mungkin silakan. kalau sekarang mungkin kita bahas dulu yang dua itu ya pelecehan seksual dan perkosaan. Nah, pertama kalau pelecehan seksual itu adalah segala tindakan berkonotasi seksual yang membuat korbannya tidak nyaman gitu. Jadi semua tindakan yang ada konotasi seksualnya dan itu bikin korban tidak nyaman itu adalah pelecehan seksual. Misalnya kayak disweet-sweetin atau kayak di apa dicolek-colek, dipegang-pegang rambutnya gitu. Kalau korbannya tidak nyaman itu termasuk pelecehan seksual gitu. Jadi kuncinya adalah tindakan yang berkonotasi seksual dan membuat korban tidak nyaman. Mungkin kalau ada yang nanya, emang bagaimana bisa tahu itu berkonotasi seksual atau enggak? Korbannya bisa merasakan loh Mbak itu berkonotasi seksual atau enggak gitu. Korbannya bisa merasakan. Nah, ketika dia tidak nyaman itu termasuk pelecehan. Nah, satu lagi yang perkosaan. Yang perkosaan itu adalah
semua hubungan seksual yang tidak disepakati oleh keduanya gitu Mbak. Jadi hanya satu pihak saja gitu yang menyepakati itu, baik hubungan seksualnya sendiri, baik tempatnya, baik waktunya, baik gayanya atau caranya itu harus disepakati oleh keduanya. Kalau tidak itu masuknya perkosaan. Terus perkosaan itu bisa juga terjadi dalam rumah tangga, Mbak. Itu namanya marital rape gitu. Jadi waktu itu tuh pernah ada berita seorang istri yang suaminya itu dia selalu mengajak hubungan seksual tuh di tempat-tempat terbuka gitu Mbak, kayak di taman, terus di hutan, terus di kebun. Nah istrinya kan nggak mau gitu ya, istrinya ya pengennya di kamar aja gitu kayak biasa. Nah suaminya tuh dia memaksa seperti itu kan berarti dia tidak menyepakati tempatnya ya gitu. Itu termasuk juga perkosaan gitu, atau waktunya gitu. Misalnya si istri sedang tidak pengen gitu karena dia lelah, terus kemudian suaminya memaksa, itu termasuk juga gitu Mbak. Jadi pokoknya semua hubungan seksual yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak itu termasuk perkosaan. Nah, mungkin satu hal yang mau saya ingatkan di sini tuh soal relasi kuasa tuh kental di situ ya Mbak. Karena kadang-kadang tuh kalau di perusahaan tuh kan apa ya, seringkali tuh kita terjebak, oh itu pelecehan apa suka sama suka ya gitu kan. Mungkin Mbak Rukati juga sering dengar, wah itu suka sama suka tuh sebenarnya. Nah kita tuh harus hati-hati banget menggunakan istilah suka sama suka gitu. Karena menurut saya kalau relasi kuasanya masih timpang, itu kayaknya susah deh suka sama suka Mbak. Karena kemudian dia sebenarnya nggak mau, tapi kan dia Terpaksa. takut kehilangan pekerjaan, dia takut nggak dapat lemburan, takut kontraknya nggak diperpanjang, takut nanti dia dicari-cari kesalahannya gitu kan. Atau misalnya kalau yang sama mekanik, takut nanti kalau mesinnya rusak Nggak nggak di, dibetulin. nggak dibetulin. Jadi kan sebenarnya kayak akhirnya dia dicolek kayak ya udahlah dia diem aja atau dia senyum gitu. Padahal itu sebenarnya bukan karena dia suka gitu, tapi karena ada relasi kuasa di situ bahwa ya kalau aku nanti protes, kalau aku nanti nggak mau, nanti akibatnya Dampak. begini Ya. begitu berdampak gitu. Jadi itu tetap tetap kalau kita melihatnya itu tetap bukan suka sama suka gitu, itu tetap tetap pelecehan karena kemudian ada relasi kuasa di situ yang membuat si korban tuh sebenarnya nggak mau tapi dia takut gitu, atau dia ya nanti kalau aku protes aku dicolek-colek sama manajer, kalau aku protes besok tahun depan nggak diperpanjang kontrak aku, nanti anakku makan apa misalnya gitu ya Mbak. Jadi itu tetap 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 bukan suka sama suka, itu tetap pelecehan gitu. Oke Mungkin Mbak itu yang Fitri. bentuk. Satu lagi yang dampak mungkin ya Mbak, kita kayaknya ngobrolnya panjang. Sebentar sebelum ke Oh ya dampak boleh. itu ya, kekerasan seksual ini bisa online, bisa offline ya Mbak ya. Iya iya, zaman sekarang Nah, bisa online juga. ya, karena kan di WA itu kadang juga ada chat-chat mesum, ada Gambar-gambar. yang ada Ya. bergambar, telepon-telepon desa-desan itu juga saya mendengar dari kawan-kawan tuh banyak juga yang melakukan itu berarti. Nah, itu dampaknya seperti apa Mbak terhadap si korban nih Mbak? Kalau saya menyebutnya si korban nih Mbak. Iya. Dampak daripada kekerasan itu apa sih Mbak? Iya Mbak, dampaknya tuh banyak sekali Mbak di korban itu. Mungkin kalau saya membaginya di sini di pohon ini gitu ya, mungkin teman-teman nanti bisa screenshot juga. Dampak pertama tuh kesehatan fisik gitu. Misalnya ya kalau kayak dipukul ya dia sakit gitu ya, terus dia ditendang luka memar, berdarah gitu ya, itu kan sudah jelas itu atau dia dilempar tumpukan kain berdarah, itu kan dampaknya kesehatan fisik gitu ya. Terus kedua tuh kesehatan jiwa atau dampak secara psikis, dari mulai dia stres sampai dia depresi, sampai dia pengen bunuh diri, sampai dia selalu ketakutan gitu. Misalnya kayak dia selalu dibentak-bentak sama supervisornya di pabrik, dia merasa ketakutan tiap mau berangkat kerja tuh kayak udah stres gitu loh Mbak, kayak udah males gitu ya. Atau yang korban-korban kekerasan seksual sampai depresi, nggak bisa tidur, mimpi buruk, pengen bunuh diri, itu banyak sekali. Terus dampak ketiga adalah ke kesehatan reproduksi gitu, dari mulai siklus mensnya jadi terganggu gitu ya,
sampai ketika si korban ini sedang hamil, dia mengalami kekerasan, akhirnya dia bisa keguguran atau bayinya lahir prematur gitu. Misalnya dalam kasus-kasus KDRT itu seorang istri yang hamil dapat KDRT dari suaminya, akhirnya bayinya lahir prematur atau berat badan bayi waktu lahir rendah gitu ya, atau kemudian dia pendarahan gitu, itu banyak sekali karena kemudian kan dia tertekan gitu ya. Dan perempuan yang sedang hamil tertekan kan sangat bisa mempengaruhi kehamilannya. Terus dampak kesehatan reproduksi kalau dalam kasus-kasus perkosaan tuh misalnya dia sampai hamil gitu Mbak, kehamilan tidak diinginkan, itu kan juga dampak dari kekerasannya gitu. Terus selanjutnya dampak ke masalah keluarga gitu. Misalnya nih seorang buruh perempuan, dia di pabrik mengalami kekerasan mulut gitu ya, kekerasan psikis atau kekerasan verbal dari atasannya. Kan dia stres tuh. Nah, ketika pulang ke rumah kan akhirnya dia jadi ngomelin anaknya, jadi berantem sama suaminya. Misalnya karena dia jam kerjanya selalu molor gitu ya, harusnya pulang jam 4 sampai setengah 5 belum keluar, padahal suaminya udah mau jemput tuh, nunggu pakai motor di depan, suaminya sebel kan nunggu setengah jam nggak keluar-keluar, akhirnya berantem jadi panjang. Nah itu kan dampak juga gitu Mbak dari kekerasan. Atau misalnya kalau kalau KDRT gitu ya, misalnya dia apa namanya dipukuli oleh suami, kan si anaknya ngelihat kan anaknya jadi benci sama bapaknya. Kok bapakku mukuli istriku gitu. Kalau enggak anaknya tuh jadi kayak istilahnya tuh anak broken home gitu ya, karena bapaknya sama ibunya berantem terus, ibunya dipukuli, kan anaknya jadi kayak di sekolah dia jadi aneh-aneh, jadi suka berantem gitu Mbak. Itu kan sebenarnya dampak dari kekerasan yang dialami oleh ibunya ya atau oleh perempuan. Terus masalah ekonomi gitu ya, masalah ekonomi misalnya eh, misalnya kalau buruh pabrik gitu ya, misalnya kalau upahnya dipotong seperti kata Mbak Mbak Rokati tadi, atau apa namanya, selain upahnya dipotong misalnya bayarnya telat gitu, upahnya bayarnya telat, akhirnya akhirnya dampaknya apa, dia jadi harus hutang gitu kan Mbak, dia jadi harus hutang, mungkin pinjol atau hutang ke temen gitu ya, atau dia harus menjual barang-barangnya gitu kan demi untuk bertahan hidup, itu kan dampak juga. Terus kalau KDRT ya karena dia dipukulin suaminya, terus dia jadi nggak bisa kerja gitu ya karena dia stres, dia mau kerja takut, akhirnya nggak punya duit, harus ngutang juga, terjebak pinjol juga gitu ya. Atau yang kekerasan yang tidak dinafkahi suami ya akhirnya sama, terjebak hutang juga, menjual harta warisan, menjual rumah warisan gitu ya. Itu kan termasuk juga dari dampak kekerasan yang dia alami. Terus dampak selanjutnya adalah masalah sosial gitu. Masalah sosial tuh misalnya dia jadi diomong-omongin, dia jadi digosipin gitu, hubungannya dengan tetangga jadi tidak baik gitu, hubungannya dengan teman-temannya jadi tidak baik, mungkin karena dia malu gitu ya. Misalnya kalau di pabrik misalnya ada seorang buruh perempuan, terus dia apa suka 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 dicolek-colek gitu sama manajer, terus akhirnya malah diomongin sama teman-temannya, terus kan dia jadi malu gitu ya, terus dia jadi malas bergaul, itu dampak ke masalah sosial. Terus kalau dampak ke perilaku negatif itu misalnya ini Mbak, karena dia mengalami kekerasan, dia stres, akhirnya dia jadi mudah marah gitu Mbak. Jadi suka ngomelin anak, terus mungkin pelariannya tuh dia yang tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok, jadi minum misalnya. Tapi itu sebagai pelarian gitu loh Mbak. Atau karena dia mengalami kekerasan seksual, dia merasa sangat dipermalukan gitu, akhirnya dia tuh jadi udah nggak peduli sama dirinya, dia udah males mandi, males makan, males nyisir rambut, males kerja, produktivitasnya turun gitu lama. Terus yang terakhir tuh dampak kekerasan terhadap perempuan yang fatal itu adalah yang kronis Mbak. Jadi misalnya kayak cacat seumur hidup, atau kayak dia jadi depresi dan harus masuk rumah sakit jiwa, atau misalnya dia luka bakar yang sampai 90% gitu ya. Dan yang terakhir tentunya meninggal dunia, Mbak. Dan itu banyak sekali gitu. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang akibatnya tuh sampai sekronis gitu. Jadi ada yang sampai cacat seumur hidup, atau dia akhirnya harus dirawat di rumah sakit jiwa seterusnya gitu, atau bunuh diri, atau
Dulu yang kasus yang pernah saya damping itu dibakar sama suaminya, luka bakarnya sampai 80% dan meninggal dunia. Jadi memang kekerasan terhadap perempuan tuh bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu Mbak, karena dampaknya tuh bisa sangat fatal dan banyak perempuan yang mengalaminya gitu Mbak Rukati. Oke, terima kasih Mbak Fitri, ini penjelasannya. Saya Sama-sama. semakin apa ya, semakin mendengarkan tuh semakin sedih dan semakin greget gitu. Jadi ya kalau saya di awal tadi sampaikan, ini mudah-mudahan ini menjadi isu ya di pabrik-pabrik, menjadi Iya Mbak. utama karena ini ternyata dampaknya juga tadi penurunan produktivitas, bisa Iya ke situ menimbulkan juga. Tuh. KDRT ya kan, Ke sampai kalau rumah tangga juga. meninggal Iya. bisa sampai cacat. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tadi Mbak Fitri sudah eh, kita sudah panjang ya tadi kita Iya. ngobrol pintar hari ini. Sudah panjang sekali di seri ketiga ini. Tadi ada ketidakadilan gender, ada 5 tadi yang disampaikan Mbak Fitri, ada pelabelan atau cap negatif, stereotip tadi, kemudian ada subordinasi, ada marginalisasi, ada beban ganda dan juga kekerasan. Nah, di kekerasan ini sepertinya kita harus kulik lebih lanjut nih Mbak ya. Di seri selanjutnya kita harus bicara spesifik Ya, tentang terutama ya kekerasan ya Mbak. Terutama yang di tempat kerja tempat mungkin kerja. ya Mbak. Ya, setuju ya Mbak Fitri ya. Kita Setuju akan Mbak. di seri selanjutnya kita Ya, membahas tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja sehingga ini kita ada pencegahan secara preventif sehingga tadi betul. produktivitas tidak turun, terus pekerjanya juga dalam kondisi aman dan nyaman di tempat kerja. Iya, dan sejahtera Mbak. Betul dan sejahtera Mbak Fitri. Oke, baik Mbak Fitri. Terima kasih ngobrolnya hari ini dan Terima jangan kasih Mbak lupa Rukati. ya jangan lupa kawan-kawan semua untuk bisa kita lanjutkan ngopit ini nanti dan jangan lupa komen kemudian Pertanyaan gitu ya tanya Mbak, atau silakan apa yang komentar. mau ditanyakan dan nanti kita akan jawab di sesi terakhir ya Mbak Fit ya di sesi Betul. seri 5 nanti di sesi 5 itu sesi tanya Khusus jawab menjawab ya, khusus khusus menjawab pertanyaan menjawab teman-teman. pertanyaan dari kawan-kawan semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali dalam acara Ngopit Mbak Fitri. Ngobrol pintar bersama Serikat Pekerja Nasional. Oke Mbak Rukati, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.